kita kembali lagi dalam acara podcast Nyimas Melati KPU Kota Tangerang. Nah, hari ini kita kedatangan wanita-wanita cantik ya sebagai penyelenggara pemilu di Kota Tangerang. Ada Bu Nilam, apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Bu Nilam dari Kecamatan Ciledug ya Ibu ya, sehat Ibu? Sehat. Nah, ada Mbak Tiwi dari Kecamatan Pinang, apa kabar Mbak Tiwi? Sehat ya. Oke, nah yang terakhir ada Mbak Grace dari Kecamatan Karangtengah. Apa kabar Mbak Grace? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah sebenarnya wanita-wanita ini itu PPK di KPU Kota Tangerang ini bukan hanya ada Bu Nilam, ada Mbak Tiwi, ada Mbak Grace, tapi kita masih ada wanita-wanita lain lagi yang menjadi PPK di Kota Tangerang. Nah, boleh sedikit aja mungkin teman pemilu belum tahu siapa sih ini 3 orang ini? Boleh Ibu memperkenalkan dirinya? Kita mulai dari Bu Nilam. Ya, terima kasih Mbak Nana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Nila Maulida, PPK dari Kecamatan Ciledug. Alhamdulillah, saya di sini ibu rumah tangga. Terus sekarang menjadi PPK Ciledug. Oke. Bu Nilam. Nah, nih ya ada lagi Mbak Tiwi dari Kecamatan Cinang. Boleh memperkenalkan diri ya Mbak Tiwi biar teman pemilih pada kenal gitu ya. Boleh memperkenalkan diri ya, silakan Mbak Tiwi. Oke, terima kasih Bu Nona. Perkenalkan teman pemilih, nama saya Nisa Pratiwi, biasa dipanggil Tiwi dari Kecamatan Pinang. Oke, selanjutnya ada Mbak Grace nih dari Kecamatan Karangtengah. Boleh Mbak Grace silakan. Oke, terima kasih Mbak Nona. Nama saya Grace Pratidiani dari PPK Kecamatan Karangtengah. Kemudian aktivitas sehari-hari saya selain sebagai penyelenggara pemilu juga mengajar. Wah, cukup ini ya. Dari awalnya cukup menarik nih. Pasti teman pemilu pada pengen tahu lebih dalam lagi kenapa sih wanita-wanita ini memilih, apa sih motivasinya memilih menjadi PPK? Karena kan PPK ini banyak yang bilang cukup berat ya. Dan biasanya lebih ini laki-laki waktunya juga. Nah, boleh tahu kenapa lebih memilih, motivasinya apa? Nah, Memilih siapa jadi dulu PPK? nih? Boleh. Ya, jangan Aku yang Bagi saya. Jujur. Motivasi ya tadi. Ya, betul. Motivasinya menjadi PPK apa? Penyelenggara pemilu. Sebelumnya di tahun 2019 saya sudah pernah menjadi relawan demokrasi dari KPU Kota Tangerang. Jadi pada saat sekarang di pemilu 2024 kayak saya kayak tertarik, wah kenapa sih nggak jadi yang naik level dikit gitu. Biar tahu gimana susah-susahnya teman-teman PPK atau PPS memperjuangkan suara-suara rakyatnya. Berarti berawal dari relawan demokrasi ya, jadi makin tertarik untuk mengikuti ke jenjang selanjutnya. Nah, kalau mungkin Bu Nilam, Mbak Grace, motivasinya? Ya, kalau saya sama seperti Mbak Tiwi ya, Neng Tiwi. Kalau saya berawal dari sebagai KPPS, Mbak Nona. Iya, dari tingkat lebih bawah. dari lagi, tingkat di bawah lagi itu pada saat pemilu pertama itu dimulai, maksudnya pemilu setelah ini ya reformasi. Ya, itu saya sebagai KPPS. Terus saya berumah tangga aktif lagi di 2019 sebagai PPS. Nah, sama seperti Mbak Neng Tiwi tertantang juga nih, seperti kok saya merasakan enjoy gitu ya. Karena diridhoi sama suami, ya udah naik sana sebagai PPK. Alhamdulillah, coba-coba jadi terpilih. Gitu aja. Oke, kalau Mbak Grace nih motivasinya menjadi PPK apa? Motivasi, kalau saya kan backgroundnya memang orang awam untuk di dunia penyelenggara pemilu. Jadi saya pengen tahu sebenarnya tuh sebagai penyelenggara itu seperti apa. Kebetulan dikasih kesempatannya langsung di tahapan PPK, syukur alhamdulillah karena juga disupport keluarga, karena juga saya ingin belajar tentang demokrasi itu seperti apa, jadi tertarik untuk menjadi PPK. Oke, nah tadi saya cukup tertarik nih ya Bu Nilam, dari jenjangnya mulai dari KPPS, PPS, dan lanjut PPK. Nah, kalau boleh tahu sebenarnya dari PPS itu tahun berapa Ibu?
Kalau PPS tahun 2019. 2019 dari pemilu. Pemilihan gubernur, waktu wali kota, waktu gubernur nggak ikut. Jadi wali kota dan pemilu presiden DPR. Waktu itu kan ada pemilihan 2 kali kan setiap itu. Oke, berarti kalau Mbak Tiwi, Bu Nila ini memang basicnya sudah ada di kepemiluan. Nah, kalau Mbak Grace, orang awam yang belum pernah ada di kepemiluan dan sebagai pengajar ya, Mbak Grace ya. Nah, kenapa aku tiba-tiba tertarik gitu mau ada sebagai penyelenggara pemilu gitu? Karena kebetulan kan saya mengajar di kampus, saya tuh pengen juga pengen tahu juga di teman-teman mahasiswa kita tuh partisipasinya terkait dengan kepemiluannya seperti apa, antusiasmenya seperti apa. Jadi kalau saya terlibat langsung di sebagai penyelenggara pemilu, saya bisa membantu untuk mensosialisasikan ke teman-teman mahasiswa, meningkatkan partisipasi mereka lebih aktif untuk terkait pemilu. Jadi sambil saya belajar, saya mulai memahami terkait dengan pemilu, kemudian saya juga mensosialisasikan kepada teman-teman mahasiswa saya. Oke, berarti ini membantu sosialisasi KPU Kota Tangerang juga ini buat mahasiswa-mahasiswanya. Cukup menarik. Nah, kita pengen tahu tangan kita dulu. Seorang dosen sudah mau ikut sebagai penyelenggara pemilu. Nah, sebenarnya kan berarti memang dari awal belum ada sebagai penyelenggara pemilu ya, jadi belum tahu bagaimana sih melaksanakan kepemiluan itu, bagaimana menjadi penyelenggara ya. Tapi setelah sudah berjalan selama 6 bulan ini, bagaimana rasanya Mbak? Rasanya ternyata menarik, menambah pengetahuan saya, karena selama ini kan background saya kan hanya di skup yang tertentu saja di bagian tertentu, karena kan background saya bukan dari dunia politik atau terkait dengan kepemiluan. Tapi setelah saya 6 bulan ini bersama dengan KPU, saya tahu lebih banyak, ternyata penyelenggara pemilu itu memang tidak langsung pada saat penyelenggara pemilu tanggal 14 Februari langsung disiapkan, tidak, tapi memang ada tahapan-tahapan yang harus kita kerjakan sebelumnya. Oke, kita kasih semangat dulu ini buat kawan-kawan yang sudah berani menjadi penyelenggara pemilu. Nah, ini kan Bu Nila, Mbak Tiwi, Mbak Grace ini di PPK menjadi divisi SDM dan Farmasi ya. Nah, kenapa memilih divisi SDM dan Farmasi? Kenapa tidak memilih divisi-divisi lain? Kalau saya memilih sendiri. Emang saya senang berhubungan dengan masyarakat. Saya senang yang namanya turun-turun, panas-panas, dan penasaran kalau nggak ketemu sama orangnya harus ketemu, nggak bisa di WA, di telepon. Nah, istilahnya seperti itu. Emang senang aja di dunia itu. Gitu ya. Kalau Mbak Tiwi gimana nih? Kenapa lebih memilih divisi SDM? Kenapa nggak memilih divisi-divisi yang lain? Kalau di kecamatan kecamatan saya gitu kan, kita ada diskusi dulu sebelum waktu saat plenonya, karena teman-teman memandang saya sudah pernah di relawan demokrasi, jadi mereka ya sudahlah coba yang ini aja, karena mungkin sudah tahu bagaimana buat sosialisasi gitu kan, jadi ya udah dipercayakan sama teman-teman untuk menjadi bagian dari SDM. Nah, relawan demokrasi tahun berapa nih Mbak Tiwi? Nah, teman pemilih mungkin nggak tahu relawan demokrasi. Boleh cerita sedikit saja waktu menjadi relawan demokrasi, tugasnya ngapain saja sih Mbak Tiwi? Tugasnya sebenarnya nggak beda jauh sama yang saat ini gitu, cuma beda kita lebih fokus dengan informasi-informasi sosialisasi gitu kan. Kemarin saya jadi relawan demokrasi di tahun 2019, karena waktu tahun 2019 pemilunya bulan April, kami direkrut di bulan Januari gitu. Ya kita di relawan demokrasi itu terbagi berbagai macam basis, apa sih bahasanya saya lupa. Iya, basis ya, ada basis, kebetulan saya di basis pemuda. Gitu. Jadi ke masyarakatnya, tapi yang anak-anak muda gitu. Mbak Grace kenapa lebih memilih menjadi anggota divisi SDM dan Farmasi? Yang dari hasil diskusi kita PPK 5 di Karangtengah, kita memandang kayak mereka juga mau kasih info ke saya, sepertinya memang saya yang sesuai dengan divisi SDM dan Farmas, karena sebagai saya satu-satunya perempuan di PPK Karangtengah, kemudian lebih bisa mengakses ke masyarakat,
Kemudian yang kedua karena seperti yang dibilang, karena saya juga sudah biasa berbaur dengan teman-teman di lingkungan, di kampus, di divisi kampus, jadi saya dipercayakan untuk menjadi divisi SDM dan Parmas. Nah, sebenarnya ini menjadi divisi Parmas kan, ini sudah berat karena kita harus meningkatkan, punya tugas yang sangat berat, harus meningkatkan partisipasi di wilayah masing-masing. Nah, apa nggak cukup? Maksudnya kalian cukup bisa gitu? Apakah bisa kalian sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi di wilayah kecamatan masing-masing? Soalnya kita akan coba, itu tantangan untuk kita, kalau saya gitu. Nanti mungkin kita kan dibantu dengan PPS yang bagian divisi SDM juga. Terus kita juga kan sudah ada pendekatan dengan tokoh masyarakat, pemuda, insya Allah. Untuk Ciledug mungkin ada beberapa yang partisipasi masyarakatnya ada yang masih minus itu. Nah itu nanti kita gali, yang kemarin masih udah bagus itu ya kita pertahankan, kita tambah. Tujuan saya pokoknya untuk Ciledug, ayo maju. Oke, yakin ya, yakin jadi PPK Kecamatan Ciledug untuk meningkatkan partisipasi lebih baik lagi. Untuk Ciledug apa Bu? Untuk Ciledug apa tadi? Ayo maju katanya. Ayo maju. Nah, coba itu kalau misalkan Pinang, berarti yakin kita sebagai perempuan, maksudnya kita perempuan memilih divisi yang sangat berat ini untuk meningkatkan partisipasi, yakin? Yakin harus yakin dong. Harus yakin. Kalau seperti Ibu Nila, kita dibantu dengan PPS yang punya divisi SDM di wilayah kelurahan-kelurahan masing-masing. Kita akan berkolaborasi. Oke, berarti saling membantu ya. Iya. Sebenarnya tugasnya ini bukan hanya divisi Parmas saja yang mensosialisasikan pemilu 2024 ini, tapi tugas dari semua PPK bahkan sampai KPU Kota Tangerang, yaitu sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Kota Tangerang. Sama mungkin ya dengan Karangtengah pun ya, tetap berjuang sama-sama untuk kita sosialisasi pemilu 2024. Nah, kita udah berjalan nih tadi selama 6 bulan menjadi PPK. Ada tantangan terberatnya nggak sih? Tantangan terberatnya, misalkan, ternyata setelah menjadi PPK, waktu saya habis untuk pemilu. Setelah menjadi PPK, ternyata begini ya, bilang capek. Saya lelah atau saya ya di luar dugaan gitu mungkin ya. berpikir enak nih jadi PPK nih gitu kan. Ya kalau saya pribadi sih enggak ya, karena menikmati sekali. Pertama karena kita udah komitmen sebelum kita masuk daftar PPK itu sudah tahu tugasnya ini loh. Dulu PPS seperti ini, pasti PPK lebih sibuk lagi. Betul. Jadi karena sudah izin keluarga, suami terutama sudah mendukung, udah saya sih enjoy. Tantangannya ada, kita hadapi, kita lewati gimana baiknya. Jadi santai aja. Berarti sebenarnya jadi PPK enak. Bila kita menikmati ikhlas. Ini kan sebenarnya PPK ini terdiri dari 5 orang ya, dari 5 orang. Untuk kecamatan, saya pengen tahu sih kecamatan yang perbatasan kan Karangtengah nih. Iya. Nih perbatasan nih ya kan, Dengan antara Tangerang dengan DKI Jakarta gitu ya. Sulit nggak sih maksudnya untuk sosialisasi atau untuk menjalankan kayak sekarang kita ini karena DPT ya, itu sulit nggak sih untuk mendata warga ini? Untuk kesulitan terkait mendata warga, kalau di Karangtengah memang karena kan kita juga di sana itu ada banyak perumahan, kita juga ada apartemen di sana. Memang pada saat kemarin proses kita ada Pantarli itu yang keliling untuk cek, itu memang agak sulit. Tapi salah satunya saya ambil sampel itu ada di Karangtengah, di perumahan lumayan cukup ya dibilang mewah, yang terlalu juga sih, cuma memang agak aksesnya agak tertutup. Jadi kita PPK diundang untuk hadir, dikumpulkan para RT setempat, dikumpulkan di balai RW, kita datang, kita sosialisasi terkait apa yang sedang kita kerjakan tahapan pemilu. Alhamdulillah responnya dari RT RW setempat disupport, dan mereka pun mendampingi, menyediakan satuan pengamanannya untuk mendampingi teman-teman yang akan cek di perumahan.
berarti tidak ada kesulitan ya, walaupun kita berada tengah-tengah di perbatasan antara Tangerang sama wilayah DKI. Oh, kita kasih puas dulu dong, ini pada bagus ya, semangat saya kira itu perempuan akan kalah, jangan sampai kalah ya kita ya. Jangan kalah semangat maksudnya sama laki-laki, perempuan juga pasti bisa. Oke. Nah, nih Mbak Tiwi nih, kan Mbak Tiwi masih muda ya kan, masih muda. Nggak sayang menghabiskan waktunya untuk pemilu sebagai penyelenggara pemilu? Enggak lah. Karena Saking cintanya. dinikmatin aja. Walaupun pasti ada bentrok-bentrok, karena kebetulan saya juga masih kuliah. Sabtu Minggu kadang suka ada bentrok. Ya udah dipilih yang penting dulu aja. Karena kan KPU tidak akan ada di bulan depan ibaratnya kan. Acara bulan ini belum tentu ada di bulan depan, ya udah kita pilih acara KPU dulu. Baru kuliahnya nanti. Gitu, tapi berarti tetap bisa berjalan. Tetap bisa, harus bisa. Berbarengan ya. Enjoyin aja. Oke, tuh jadi buat teman pemilih jangan pernah berkecil hati, misalkan saya belum pernah menjadi penyelenggara pemilu, enggak lah saya belum paham apa itu pemilu. Contohnya Bu Grace, dia seorang dosen, belum pernah ada sebagai penyelenggara pemilu tetapi tertarik dan berani untuk menjadi penyelenggara pemilu. Dan ada Mbak Tiwi yang masih muda, masih energik dan dia kepingin untuk menjadi penyelenggara pemilu. Dan ada Bu Nila yang tetap balance untuk keluarga dan sebagai penyelenggara pemilu ya Bu ya. Berarti sebenarnya tantangan selama 6 bulan ini tidak ada ya, karena dinikmati, dijalani dengan enjoy ya. Nah, kalau boleh tahu di Kecamatan Pinang ini ada sedikit permasalahan nggak, kendala nggak, kayak kemarin pas kita DPT Coklit, nah kendala masih ada. Kita juga ada kendala yang sangat sulit nggak? Kalau sulit banget sih enggak, karena kita saya hampir sama-sama Karangtengah nih. Kita punya perumahan yang agak sulit diakses. Kalau kita sih bukan sulit diakses sih, tapi si penghuni rumahnya yang kadang ada, kadang enggak. Kayak Banjarwijaya itu kan perbatasannya Cipondo dengan Pinang gitu. Tapi karena kita punya PPS yang mengerti wilayah, akhirnya alhamdulillah aman. Tapi sosialisasinya sebagai divisi Parmas untuk ke perumahan-perumahan sudah cukup sangat baik. Ya tadi kan Karangtengah sudah dengan RT/RW. Nah, untuk Ciledug gimana nih Ciledug? Kalau untuk Ciledug untuk Parmasnya Ciledug juga perbatasan sama Tangsel lagi kan? Oke. Iya. Untuk sosialisasinya gimana nih Bu? Untuk sosialisasinya mungkin karena pengalaman waktu itu saya di PPS itu memang di perumahan-perumahan itu benar ya kata cuma nanti kita tetap ada yang pemuda-pemuda kita kumpulkan di pemuda-pemuda. Jadi kita ada acara mungkin nanti sedikit waktu itu di SDM kita udah pernah kumpul di PPS di mana nih SDM untuk sosialisasi gitu kan, untuk pemilu yang anak muda gimana, udah tenang nanti kita akan bikin acara mungkin olahraga bersama, senam bersama gitu, nanti kita bikin ya pernak-pernik KPU. Oke, kita diundang kan Bu? Insya Allah pasti diundang. Udah jadinya cukup menarik nih sebenarnya dengan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan sama divisi Parmas ya, SDM dan Parmas ya. Berarti sudah melaksanakan sosialisasi walaupun belum terlalu banyak, tapi sudah dilaksanakan ke yang tempat yang sangat sulit untuk dijangkau ya. Nah, sebenarnya sih saya pengen tahu ini kan kita sebagai perempuan ya, penyelenggara pemilu kan. Ada nggak sih misalnya kamu yang merasa perempuan harus bisa? Harus dong. Harus. Jangan mau kalah sama laki-laki. Oke. Mau kalah sama laki-laki. Dan kalau di Pinang ada ceweknya ada 2 ya? Ada 2. Yang satu lagi divisi Teknis. dengan Mbak siapa? Mbak Tika. Mbak Tika, berarti kita sebenarnya masih ada lagi teman pemilih 3 lagi. Ada Mbak Tika, ada Mbak Nabila, ada Mbak Nafsia. Nah, ini hanya 3 orang, nanti 3 lagi kapan-kapan kita laksanakan podcast ya teman pemilih. Nah, yang terakhir nih pertanyaan saya,
harapan sebenarnya sih, harapan uh, untuk pemilu 2024 dari ibu yang sebagai penyelenggara pemilu nih. Juga. Boleh. Apa mau langsung santunya nih, Bu? Kita mulai dari siapa nih? Oke, harapannya gimana nih? Kalau harapan dari saya secara pribadi dan mungkin secara tim di PPK Ciledug, sukses kita amankan. Pertama kita amankan di dapil kita di Kecamatan Ciledug. Setelah itu di dapil 4-nya juga mungkin ya, insya Allah kita tetap di dapil 4 kita ada koordinasi ya sama dapil 4 itu. Jadi kita tetap untuk laporan, untuk itu kita tetap ada koordinasi. Jadi kita akan sukseskan pemilu 2024, jangan sampai lupa kalau pemilu iya. Itu aja sih harapan saya, sukses untuk pemilu. Oke. Ya kalau ini Mbak Tiwi ya, Mbak Tiwi Harapannya semoga lancar-lancar aja, baik di kota, provinsi maupun di kecamatannya, semuanya berjalan lancar dan partisipasi pemilihnya semoga semakin meningkat. Harus ya, tanggung jawab ya untuk wilayah masing-masing Betul, lebih dekat iya. ya. Pokoknya Kota Tangerang kita tingkatkan partisipasi dan jangan ada yang golput. Nah, harapan Mbak Grace nih untuk pemilu 2024 apa nih Mbak Grace? Harapannya untuk pemilu 2024 semoga sukses, aman, terkendali semuanya, tidak walaupun ada hambatan tapi kita bisa atasi semua baik di tingkat kecamatan, di kelurahan, kecamatan maupun di kota. Kemudian untuk teman-teman di luar sana, teman-teman pemilih jangan lupa tanggal 14 Februari 2024 kita sukseskan, kita datang ke TPS yang ada di wilayah masing-masing untuk pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Oke, nah teman pemilih jangan lupa sesuai yang tadi diingatkan ini oleh wanita-wanita penyelenggara pemilu 2024 di Kota Tangerang. Jangan lupa 14 Februari 2024 gunakan hak pilih kalian. Satu suara kalian sangat berguna untuk Indonesia. Oke, nah teman pemilih nanti kita akan kembali lagi podcast sesi kedua dengan PPK divisi lain. Masih banyak lagi PPK yang ada di wilayah Kota Tangerang. Nah sebelumnya kita ucapkan terima kasih buat Bu Gilang, buat Mbak Grace, buat Mbak Tiwi yang sudah hadir di podcast Nyimas Melati KPU Kota Tangerang dan sudah mau kita podcast ya, kita tanya-tanya sedikit tentang divisi Parmasnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Hai teman pemilih, kita kembali lagi dalam acara podcast Nyimas Melati KPU Kota Tangerang. Nah, kita adain kuis ya teman pemilih buat 3 PPK perempuan ini. Coba kita cek ini sebagai divisi Parmas ya. Oke. Kita nih kalau jawabnya nanti sesuai kecamatan ya. Misalnya Ciledug gitu ya. Pinang Karangtengah ya. Oke, teman pemilih kita tes ini dia. Bisa nggak ini sebagai divisi Parmas menjawab ini? Kalau misalkan nggak bisa, oke, kita pindahkan ke divisi lain. Bercanda ya. Oke, nah nanti saya kasih pertanyaan yang bisa menjawab, sebutkan dulu kecamatannya ya. Ciledug baru saya bolehkan izin untuk menjawab. Nah, ini sangat mudah sih pertanyaannya, cuma menguji saja sampai kemampuan sebagai divisi Parmas. Oke, yang pertama, tanggal berapa pemilu dan pilkada 2024? Karangtengah, oke nih, Karangtengah nih. Langsung gitu ya. Jadi pemilu legislatif dan presiden itu di tanggal 14 Februari 2024. Untuk pilkadanya di tanggal 27 November 2024. Oh ini 1 buat Karangtengah. Oke, Karangtengah punya poin 1 nih ya. Siap-siap. Ayo dong Ciledug sama Pinang siap-siap ya. Berapa jumlah kursi di Kota Tangerang? Ciledug? Oke, Belum selesai tadi pertanyaannya udah tahu, gitu loh. Ciledug berapa jumlah kursinya?
Untuk di Kota Tangerang itu ada 50 kursi. Oke, boleh disebutkan masing-masing dapil, hafal Ibu? Dapil 1 berapa kursi? Ada 9 kursi. Oke, dapil 2. Dapil 2 itu ada 8 kursi. Oke, dapil 3. Dapil 3 ada 11. Oke, dapil 4. 11. Dapil 5. Dapil 5 itu ada 11. Oke. Berarti memang disosialisasikan dengan baik ini. Hebat ya. Nah, Ciledug 1 poin, Karangtengah 1 poin. Tinggal Pinang nih belum punya poin. Oke. Nah, di Kota Tangerang ada berapa dapil? Pinang. Oke, Pinang. Ada 5 dapil. Dapil 1. Dapil 1 itu Cibodas. Dapil 1. Tangerang. Dapil 1 Tangerang, Karawaci. Oke, dapil 2. Dapil 2 itu Batu Ceper, Benda, Neglasari. Oke, dapil 3. Dapil 3 Pinang Cipondo. Dapil 4. Dapil 4 Ciledug, Karangtengah, Larangan. Oke, dapil 5. 5 baru tuh Jatiwung, Cibodas, Priuk. Oke. Berarti saling kenal, berarti akrab nih sama masing-masing PPK-nya ya. Harus dong. Bagus itu. Pokoknya PPK Kota Tangerang kompak terus ya. Oke, berarti masing-masing punya poin 1-1 nih. Nah, ini pertanyaan sisa 2 nih. Iya. Siapa yang paling tinggi nilainya ya teman pemilih ya? Ada sedikit kenang-kenangan dari KPU Kota Tangerang. Oke. Nah, pemilu 2024 ini kita punya maskot. Pinang. Namanya apa kan? Sebelum ditanya saya jawab dulu. Kita punya maskot pemilu 2024 ini. Nah, maskotnya itu Ada si lucu-lucu ini ya. Maskotnya boleh tuh saya umpetin dulu. Oke. Nama maskotnya siapa? Surasulu. Sura itu apa? Suara rakyat, suara pemilu. Oke. Nah, ini maskotnya apa sih? Burung jalak Bali. Oke. Hebat. Berarti tahu loh ini. Apa namanya? Surasulu ini sebagai maskot pemilu 2024 ya teman pemilih. Nah, Surasulu ini ada Sura yaitu suara rakyat, ada Sulu yaitu suara pemilu. Nah, dia ini burung jalak Bali teman pemilih. Jadi inilah maskot untuk pemilu 2024. Wah, Pinang poinnya udah 2. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. Sebutkan jumlah TPS di masing-masing kecamatan. Oke, Ciledug. Ya, nah. Kalau di TPS di Kecamatan Ciledug itu ada 408. 408 TPS. Nah, ini kan sering nih. Ciledug poinnya 2. Pinang 2, Karangtengah 1. Nah, ini tinggal satu pertanyaan nih. Siapa ini pemenangnya ya? Nah, pertanyaan terakhir yaitu bagaimana cara kita mengetahui terdaftar sebagai Pinang. Pinang, good job. Ayo, gimana Pinang? Cara kita biar tahu terdaftar atau tidak di DPT, kita cek buka di Google atau di website, cek DPT online. Nanti kalian tinggal masukin di KTP, tinggal di search ya. Di search, nanti akan ada keterangan kalian terdaftar atau tidak di kepemiluan 2024. Oke, betul. Berarti cek di DPT online. DPT online. Nah, tuh teman pemilih. Ini sebagai info yang mau tahu terdaftar atau tidak sebagai pemilih, cek di DPT online. Oke, berarti pemenangnya Kecamatan Pinang. PPK Pinang gercep. Nah, ada sedikit hadiah dari KPU Kota Tangerang yaitu souvenir si Surasulu buat Kecamatan Pinang. Makasih. Nah, cukup seru ya untuk pertanyaan-pertanyaannya dan cukup pada hafal, pada tahu berarti divisi Parmas oke ya. Nah, terima kasih kepada semua PPK. Kita tutup podcast hari ini. Nah, sebelum kita tutup, pada hafal tidak lagu jingle? Oh iya. Oh, hafal. Oke, yuk
Kita sambil nyanyi sama-sama lagu jingle Siap. pemilu 2024. Dan terima kasih kepada teman pemilih Kota Tangerang. Halo, dadah. Ayo. Rakyat Indonesia.